Di malam yang dingin terlihatlah seorang wanita yang sedang menggendong anaknya sampai ke baby box. Di Korea Selatan ini sering terjadi peristiwa broker. Orang tua yang tidak dapat menghidupi bayi mereka secara anonim akan menyerahkan bayinya kepada orang lain melalui baby box, kemudian meninggalkannya begitu saja. Wedan siapa kang pengen nyosoni, coba ya bocah cilik semono lamun susuning box. Bayi kecil yang tidak mempunyai dosa itu lalu diambil dan diberi perawatan oleh dua orang petugas yang bekerja di tempat itu. Mereka adalah Sang Hyun dan Dong Soo. Bayi kecil itu diberi nama Wo Sung, dan untuk menjaga kerahasiaan dari bayi kecil itu, Sang Hyun meminta kepada Dong Soo untuk menghapus CCTV yang ada di baby box. Waduh, curiga nih ada masalah apa ya. Setelah itu Sang Hyun membawa bayi kecil itu naik mobilnya menuju ke rumahnya dengan mobil. Setelah sampai di rumahnya, Sang Hyun berniat merawat bayi tersebut. Ya, sementara waktu sebelum dia menjual dan memberikan kepada orang tua asuh yang baru. Ya, inilah dia cerita dari broker, agen bayi ilegal. Selain bekerja sebagai broker bayi, ya, Sang Hyun juga mempunyai beberapa pekerjaan sampingan seperti menjadi ya peratu, dia juga ya, tapi sekarang dia sedang diintai oleh kepolisian tuh ya, oleh bibi cantik rambut pendek namanya Shu. Ya, mengintainya. Kata polisi yang mengintainya adalah wanita yang meninggalkan bayi kecil itu untuk dijadikan umpan agar pihak kepolisian bisa menangkap Sang Hyun. Polisi itu bernama Detektif Sujin dan anak buahnya bernama Detektif Kim. Sementara itu si Dong Soo bekerja di sebuah panti asuhan untuk mengurus bocah-bocah yang terlantar ditinggalkan orang tuanya. Pada hari itu ya, seorang datang ya, perempuan sedang mencari anaknya yang hilang di panti asuhan tersebut tempat Dong Soo bekerja. Namanya So Hyung. Ternyata bayi yang ditinggalkan kemarin malam itu adalah bayinya So Hyung. Namun kata So Hyung tidak mempunyai dokumen apapun tentang bayinya. Sang Hyun dan Dong Soo tidak menyerahkan bayi tersebut yang mereka kepada cewek yang tadi mereka temui, kepada Sang Hyun. Tentu hal ini sangat membingungkan karena bayinya semalam harus diberikan kepada pihak panti asuhan. Karena tidak bisa mendapatkan anaknya, So Hyun pun pergi dari panti asuhan tersebut dengan putus asa. Jika kau melihatku begini, tapi di saat So Hyun hendak pergi, So Hyun diberitakan oleh Dong Soo dan menuju rumahnya untuk membicarakan tentang bayi tersebut. Ya, dia menjelaskan bahwa dia meninggalkan bayi tersebut di sebuah gereja hanya sebentar dan akan kembali untuk mengambilnya. Namun saat hendak kembali mengambil bayinya, bayi tersebut tidak ada di gereja itu. Lagi-lagi karena So Hyun sudah membuang bayinya, Sang Hyun kini bersikeras bahwa bayi itu harusnya dibesarkan di keluarga yang mengadopsi agar lebih baik dari segi finansial dan juga mereka bisa mengasuhnya untuk lebih baik lagi. Mendengar dia akan mendapatkan bagian dari adopsi atas bayinya, So Hyun pun menyetujui rencana dari Sang Hyun dan Dong Soo. Sementara itu pekerjaan mereka sekarang sedang diintai oleh para polisi karena perdagangan manusia. Mereka bertiga lalu bersiap menuju ke rumah orang tua si bayi yang tentu saja mereka juga diikuti oleh polisi yang sedang mengintai mereka untuk menangkapnya. Mereka pun sampai di tempat yang telah disepakati, yaitu di sekitar pelabuhan Busan. Kedua orang tua angkat itu lalu mengecek kelengkapan bayi tersebut, ya, seperti kuping, telinga, segalanya macam lah. Oh, menurut calon kedua orang tua angkat itu bayi ini tidak terlalu selucu yang difoto. Mereka lalu menawar harganya dengan 10 juta won. Menjadi 4 juta won saja. Pembayarannya akan dicicil. Aduh, ya melalui aplikasi Aku Laku lagi. Ya, Matamu, Kredipo, ya. Oh iya, jangan lupa foto bareng KTP kalau mau cicil. Aduh, mendengar anaknya dijelek-jelekan dan dihina orang tua angkatnya yang baru, siang lalu marahi mereka, ya. Si So Hyun mengarahi mereka dengan kata yang kasar dan mereka pun memutuskan untuk tidak jadi menjual anaknya itu kepada pasangan pelit yang mau menjara seorang anak yang nyicil. Kayak dikira beli iPhone 14 ya, apabila pakai Kredipo dicicil. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan sedangkan transaksinya pun gagal. Tentu saja
Pengintaian polisi juga menjadi gagal. Pokoknya semuanya gagal lah. Gagal maning son. Mereka bertiga lalu hendak kembali ke Busan untuk mencari kandidat pembeli yang baru. Ya, tapi sebelum kembali ke Busan, Dongsu menyempatkan untuk pergi ke panti asuhan tempat dia dulu dibesarkan, dan tentu saja para detektif yang mengikutinya juga ada di tempat itu. Untuk mengintai kegiatan mereka di tempat itu, Sayong dan Seoul menyamar sebagai sepasang suami istri agar tidak terlihat mencurigakan. Sambil menunggu pembeli yang baru, mereka bertiga menghabiskan waktu di panti asuhan. Ternyata pada saat bayi Dongsu juga dibuang oleh orang tua kandungnya, sama seperti bayi itu, Dongsu menjadi sangat ketus dan sempat bertengkar dengan Soyung yang tega membuang anaknya sendiri. Walaupun pada malam harinya Dongsu dan Songyung bertengkar, keesokan harinya Dongsu tetap profesional dan menggendong anaknya Soyung. Soyung lalu meminta maaf kepada Dongsu dan mengutarakan tentang semua yang ada di pikirannya, yaitu ketakutan membesarkan anaknya seorang diri. Di lain waktu terlihat ada seorang detektif sedang menelpon dari rekan kepolisiannya bahwa mereka sedang menyelidiki tentang pembunuhan seorang perempuan yang terjadi di Busan, dan memintanya untuk segera bergabung dalam di jajaran detektif. Jin pun meminta waktu sebanyak 3 hari untuk menyelesaikan urusan penyelidikannya terlebih dahulu sebelum bergabung dengan mereka. Detektif Suji lalu mempunyai ide bahwa dia akan menjebak mereka dengan menjadi pembeli dari bayi itu. Mereka bertiga lalu hendak pergi untuk menemui pembeli baru dari bayi milik Suyung. Namun saat mereka di tengah jalan, ternyata ada seorang anak panti yang ikut di mobil mereka dan mendengar pembicaraan mereka tentang yang hendak menjual bayi. Anak itu lalu meminta kepada Sahyung untuk ikut dengannya, dan dia akan melakukan sangyong kepada pihak polisian. Sementara itu juga terlihat detektif mempersiapkan 2 orang dewasa untuk menyamar menjadi pembeli dari bayi itu. Detektif Suji lalu memberikan sebuah pengarahan tentang bagaimana pekerjaan mereka akan dilakukan terkait dengan pembelian bayi itu. Justru ini kita kembali ke sisi dari Sayung. Saat sedang berkendara mobil, mereka diberhentikan oleh Polantas yang sedang bertugas untuk mengelabui para polisi. Sayong lalu meminta kepada Dongsu dan Soyung untuk menjadi sepasang suami istri. Namun ternyata polisi itu hanya memperingatkan tentang bagian belakang mobil mereka yang sedikit bermasalah saja. Tapi nggak ada masalah serius kok, tenang aja. Soyung pun melanjutkan perjalanannya sampai di TKP bayi itu. Mereka lalu bertemu dengan sepasang suami istri gadungan yang sudah disiapkan oleh polisi. Namun setelah mereka mengobrol dengan pasangan itu dan mengetahui bahwa mereka bukanlah sepasang suami istri, sang yang pun kembali mengambil anak itu dan mencari pembeli lain. Ternyata proses pemilihan mereka cukup ketat dan selektif karena hampir menghabiskan beberapa waktu mereka bersama-sama. Mereka pun kini menjadi semakin terlihat akrab dan saling bercanda satu sama lain di mobil. Mereka pun saling curhat tentang kehidupan mereka di dalam mobil sambil ngejokes garing lah, kayak pacar-pacar anak SMP ya, kayak Dustin dan Wakwau. Detektif Suji mulai frustasi dengan gagalnya penyelidikan yang sudah dilakukannya. Karena rasa frustasinya yang semakin mendalam, Detektif Jin pun mendekati Soyung yang sedang berlanja di UMKM terdekat. Lalu memintanya berbicara langsung dengannya. Soyung pun terlihat kembali ke hotel tempat sang yang menginap dengan muka terlihat datar. Kira-kira apa yang dibicarakan dengan detektif tadi ya. Lalu ternyata Soyung kini sedang disadap oleh detektif Suci. Semua pembicaraan mereka pun berhasil didengar dan direkam oleh detektif Suci. Ternyata Soyung melakukan semua hal ini yang diperintahkan oleh detektif Suji karena dia diiming-imingi ya dapat pengurangan hukuman seandainya mereka semua sudah tertangkap. Keesokan harinya bayi kecil itu terlihat terus menangis karena sedang sakit. Mereka lalu membawa bayi kecil itu menuju sebuah rumah sakit untuk memeriksakan apa yang dirasakan oleh bayi tersebut. Ternyata cuma pakai flu, jari SEO gitu. Untung nggak ada yang serius sama dede imut yang kinclong tersebut ya. Nah sekarang bayi itu adalah ternyata hasil dari hubungan gelap ya
yang dilakukan oleh Tujin dengan seorang pria konglomerat yang sudah mempunyai istri, dan istri konglomerat itu pun kini menyewa seorang preman untuk mencari dan menemukan keberadaan bayi itu dan membawa kepadanya untuk dia dibesarkan. Mungkin selingkuhannya ya, ternyata preman itu mengenal Soyung, lalu mengetahui bahwa bayi itu saat ini ada di tangan Sang Hyun. Preman itu lalu memberitahu Samyong bahwa ayah dari bayi itu bersedia membayar sebanyak 40 juta won agar bisa agar bisa kembali kepadanya. Benar-benar bayi yang tidak bersalah dan diperebutkan oleh orang-orang yang mempunyai nafsu sangat buruk. Hal itu di suatu malam Soyung meninggalkan anaknya. Dia kembali dipanggil oleh detektif Sujin. Ternyata Soyung itu telah membunuh ayah dari bayi tersebut karena suatu kejadian ya, yang melihat membuang anaknya di sebuah gereja menasihatinya dengan memintanya lebih baik menggugurkan anaknya daripada membuangnya begitu saja. Enak kali ya kau ngomongnya. Namun sebagai seorang ibu, Soyung lebih memilih untuk melahirkannya lalu membuangnya daripada membunuh bayi itu dalam kandungan. Ya, walaupun Sang Hyun mendengar dia akan mendapatkan harga yang bagus untuk bayi itu, dia merasa sangat senang. Namun dia tidak memberitahukan kepada Soyung bahwa dia akan menjual bayi itu kepada istri dari ayah anaknya yang telah meninggal. Soyung lalu memberitahu Sayong dan juga Dongsu dia sudah membunuh ayahnya dari anaknya dan mengatakan mungkin saat ini istri dari ayah anaknya sedang mengejarnya. Membingungkan kan kalian, karena Sang Hyun dan Dongsu akan menjual anak itu kepada istri dan ayah bayi itu. Mereka pun terkejut dan memilih untuk bertransaksi secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Soyung. Keesokan paginya Dongsu menemukan sebuah pelacak yang diletakkan di dalam mobil yang sedang mereka pakai. Dongsu pun berpikir bahwa mereka kini sedang diikuti oleh pihak yang berwajib atau pihak dari ayah bayi tersebut. Padahal yang mengikuti mereka itu adalah pihak polisian. Dongsu pun kini merencanakan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan itu secara diam-diam dan menyembunyikan rencananya ya, demi kebahagiaan dan kebaikan dari bayi tersebut. Lalu ada pertemuan dengan preman kenalannya untuk menanyakan tentang siapa yang akan mengadopsi bayi itu, dan setelah memastikan bahwa bayi itu akan diberikan oleh istri dari ayahnya sang bayi ya, Sang Hyun pun menolaknya dan memberikan anak itu kepada preman itu pun marah. Premannya marah, namun si Dongsu dengan tepat waktu dan mulai menghajar preman itu hingga dia pingsan. Kemudian mereka pun kabur dari tempat itu menggunakan kereta. Dongsu juga sudah mengelabui para polisi yang dengan menaruh alat petir itu ke mobil yang lain. Jadi saat ini mereka sudah tidak terlacak oleh detektif, dan mereka pun sampai di Busan dan bertemu dengan sepasang suami istri yang hendak mengadopsi bayi itu. Keluarga itu pun terlihat seperti keluarga yang baik untuk bayi Chu. Ya, senangnya bayi tersebut diadopsi ya, sampai menyusui bayi itu sendiri. Ayah yang mengadopsi bayi tersebut itu meminta kepada mereka untuk tidak menemuinya lagi di masa depan andaikan adopsi ini terjadi. Sebelum kesepakatan terjadi, bayi kecil itu kembali dibawa oleh mereka di taman bermain dan juga keliling kota untuk terakhir kalinya. Sang laki-laki terlihat menawari Soyung untuk merawat anaknya bersama-sama dengan dia sebagai anaknya, sebagai ayahnya. Ya, sebenarnya pengen sih hidup bersama dengan dia lebih lama, namun dia sadar bahwa dia adalah pembunuh dari ayah tersebut dan juga sebentar lagi dia akan ditangkap oleh kepolisian. Jadi dia tidak mau pilihan seperti itu menggoyahkan ini. Sampai-sampai Soyung ini nangis di hadapan Dongsu, tidak berdaya dengan keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Di suatu kesempatan Sang Hyuk pergi untuk menemui anak perempuannya yang bernama Yuna di sebuah kafe, yang lalu memberitahu Yuna bahwa dia besok bakalan punya duit banyak. Ya, jadi dia bisa kembali lagi berkumpul dengan Yuna dan juga ibunya. Namun Yuna memberitahu bahwa ibunya sekarang sedang hamil, ya, mempunyai anak dari ayah barunya, yaitu seorang bayi laki-laki. Mereka semua pun berkumpul pada malam hari
untuk terakhir kalinya di sebuah hotel bersama-sama karena Soyung jarang mengucapkan sesuatu kepada anaknya. Sang Hyun pun meminta kepadanya untuk memberikan kata-kata terakhir kepada anaknya sebelum mereka berpisah keesokan harinya. Kata-katanya pun sangat sedih dan ini dia kata-katanya Sohyung kepada anaknya, yaitu terima kasih karena sudah dilahirkan ke dunia ini. Itu doang sih kata-katanya. Tapi karena mendengar kata-kata itu dari Soyung, mereka semua mendengar menjadi galau dan langsung tidur. Pada malam itu Soyung pergi untuk menemui detektif agar si Sang Hyeon dan Dongsu bisa kabur dari tempat itu dan menyerahkan anaknya kepada orang tua asuhnya yang baru. Mereka pun pergi tiba-tiba di tengah jalannya. Mereka pun dihadang oleh preman yang tempo hari sudah dilumpuhkan oleh Dongsu. Sang Hyang lalu menyerahkan bayi itu kepada Dongsu dan memintanya untuk membawanya pergi. Sang Hyun pun yang kenal sama preman itu lalu mulai berbicara kepadanya dan menawarinya uang sebagai imbalan. Imbalannya dia harus melepaskan bayi tersebut. Di sisi Dongsu, dia kini sudah bertemu dengan sepasang suami istri yang hendak mengadopsi bayi itu. Namun saat mereka sedang berbicara, pintu rumah mereka diketuk oleh pihak kepolisian. Para polisi lalu hendak menangkap Dongsu dan Dongsu memberikan bayi itu kepada detektif Sujin. Ya, gagal KBR rencananya Caca. Ya, beberapa tahun kemudian berlalu setelah melalui semua hal dan drama-drama yang membingungkan. Ya, Usung kini dirawat oleh detektif Suji dan suaminya. Ya, juga terlihat sudah gede, sekitar umur 3 tahunan. Sedangkan Soyung kini sudah hidup normal dan bekerja seperti orang pada umumnya, namun dia menghilang dari semua hal yang berkaitan dengan anaknya dan mulai hidup barunya. Film pun berakhir. Entah apa pesan yang disampaikan oleh Bapak sutradara dan copywriternya dan lain-lainnya. Ya, pihak yang perlu saya jadikan kesimpulan yaitu ya, relakanlah orang yang paling kamu sayangi seperti Nabi Ibrahim kepada anaknya agar dapat hidup bahagia, meskipun itu bukan dengan dirimu, karena mungkin kalau dia tetap hidup denganmu dia akan hidup susah sampai tua. Sampai jumpa yo.